Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Bencana FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong santai-santai sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Bencana FX sambil menikmati hidangan berupa update info-info terbaru seputar perkembangan di dunia kripto. Dan hari ini kita berdoa bersama-sama semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Namun apabila ada di antara kita yang sedang mengalami sakit, kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga segera diberikan kesembuhan. Dan juga bagi kita semua semoga diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan finansial kita, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah artikel yang ini akan menjadi pelajaran berharga bagi para pionir. Ini adalah sebuah artikel yang baru diposting di sebuah media dan ini menurut saya artikel menarik ini akan menjadi pelajaran mahal bagi para pionir yang bergabung dalam ekosistem Pi Network, teman-teman. Di sini ada sebuah artikel menarik, jadi di dunia cryptocurrency yang selalu berkembang, cerita tentang sukses mendadak dan kerugian yang memilukan itu bukanlah sebuah peristiwa yang langka, teman-teman. Ini salah satu cerita menarik adalah tentang seorang yang bernama Glauber Contes Soto yang dikenal sebagai Slumdog Millionaire. Jadi perjalanan Contes Soto ke dunia Dogecoin, sebuah meme coin yang awalnya diciptakan sebagai lelucon, ini sungguh luar biasa, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam artikel ini, dia menginvestasikan tabungan dan dana kartu kreditnya dan kekayaannya melonjak menjadi 3 juta dolar, teman-teman. Jadi orang ini, si Contes Soto ini atau Glauber kita sebut namanya. Jadi dia uang tabungannya, kemudian uang kartu kreditnya itu dia gunakan untuk membeli Dogecoin, teman-teman. Kemudian pada tahun Saya ulangi, kemudian pada tahun 2020 pada saat Elon Musk melakukan mengetweet bahwa dia mensupport Dogecoin, ini Dogecoin mengalami ledakan luar biasa sehingga si Glauber ini dia uang tabungan dan kartu kreditnya itu meledak menjadi 3 juta US dollar, teman-teman. Atau sekitar di angka, kalau kita lihat 3 juta US dollar itu di angka sekitar 45 miliar. Namun pada saat market mengalami musim dingin kripto, terjadi harga kehancuran Bitcoin amblas sehingga akhirnya Dogecoin-nya juga mengalami kehancuran dan uang yang sebesar 45 miliar tadi itu berubah menjadi hanya tersisa sekitar 765 juta, teman-teman. Jadi dari 3 juta dolar ini turun menjadi 50.000 US dollar, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Namun yang pada tahun 2020 ini memang Elon Musk yang karismatik mulai mendukung Dogecoin di Twitter dan ini memicu kegilaan di dunia cryptocurrency. Jadi Glauber Contes Soto ini terpikat oleh daya tarik kekayaan cepat. Dia ingin segera cepat kaya, dia mengambil langkah berani. Jadi dia menginvestasikan sekitar 250.000 US dollar. Jadi tabungannya itu ada sekitar 250.000 US dollar. Kemudian dia langsung membeli Bitcoin, Dogecoin. Kemudian meledak harganya mencapai 3 juta US dollar, teman-teman. Jadi 250.000 US dollar meledak menjadi hampir 3 juta kalau kita lihat ini. Namun ternyata pada saat itu Dogecoin juga beberapa saat kemudian mengalami anjlok menjadi sangat rendah sekali sehingga uangnya yang sekitar 2,9 juta atau 3 juta kalau kita bulatkan menjadi 50.000 saja, teman-teman. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari sini, teman-teman, terhadap fenomena Pi Network, terutama untuk para pionir.
Dan yang harus dicatat bahwa si Glauber ini tidak kehilangan keyakinan terhadap Dogecoin. Walaupun asetnya yang 3 juta dolar menjadi 50.000, hari ini dia tetap memiliki keyakinan bahwa suatu ketika Doge akan menjadi mata uang dari Twitter dan akan berada di angka 1 dolar per 1 Doge. Ini keyakinan dia, teman-teman. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal, pelajaran apa yang bisa kita ambil, terutama bagi para pionir dan para penambang serta para holder, orang-orang yang menyimpan koin Pi. Jadi dari kisah di atas, pertama pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketahanan mental dalam volatilitas, teman-teman. Jadi seperti yang terlihat dari perjalanan Glauber Conte-Soto dengan Dogecoin, pasar kripto ini sangat volatil. Jadi para penambang dan pemegang Pi Network atau CoinPi perlu memiliki ketahanan mental yang kuat untuk menghadapi fluktuasi nilai aset digital mereka. Kondisi pasar yang naik turun dapat menguji kesabaran dan keyakinan para pionir. Kita tahu bahwa hari ini global consensus value itu di setiap negara berbeda-beda, teman-teman. Jadi tidak seragam. Sebagian negara ada yang 314.000, bahkan yang lebih tragis lagi di pasar gelap di Indonesia, ini harganya satu koin Pi sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah, teman-teman. Nah, ini perlu ketahanan mental dalam volatilitas seperti yang dimiliki oleh seorang Glauber, teman-teman. Kemudian yang paling penting lagi, penting bagi para penambang dan pemegang Pi Network untuk memiliki pemahaman mendalam tentang proyek dan teknologi yang ada di belakang Pi Network. Karena hal ini akan membantu para pionir membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan mengurangi resiko keputusan berdasarkan tren pasar semata, teman-teman. Jadi kita harus tahu apa itu Web 3, kemudian utilitas apa yang dibangun oleh Pi Network, kemudian apa visi dan misi, sehingga kita tidak ikut-ikutan hanya karena banyak orang menambang koin Pi, kemudian kita ikut-ikutan, teman-teman. Dan yang paling penting menurut saya adalah hal yang paling bisa kita pelajari dari seorang Glauber Conte-Soto ini adalah pentingnya edukasi kontinu, teman-teman. Karena kita tahu dunia kripto terus berubah dan berkembang. Para penambang dan pemegang Pi Network, para holder perlu berinvestasi dalam pendidikan secara terus-menerus tentang tren terbaru, teknologi baru, dan berita tentang market. Ini akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan informasi yang up to date. Dan juga yang penting lagi, teman-teman, poin penting yang paling mendasar menurut saya pribadi adalah optimisme Conte-Soto tentang Dogecoin ini adalah hal yang baik, tetapi juga penting untuk tetap realistis dalam ekspektasi, teman-teman. Jadi penambang dan para pemegang atau holder dari Pi Network sebaiknya memiliki pandangan yang seimbang tentang potensi dan resiko proyek serta tidak terjebak dalam euforia yang terjadi di dalam masyarakat, teman-teman. Jadi demikian update informasi ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran sebagai seorang pionir tentang bagaimana uang 3 juta dolar itu amblas hancur menjadi 50.000 US dollar, tapi sebagai seorang investor yang berpikiran visioner dan berpikir tentang investasi jangka panjang, dia tidak kehilangan keyakinan terhadap Dogecoin. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap klik petir, tetap semangat, dan tidak kehilangan keyakinan terhadap Pi Network. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.